Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu untuk belajar bersama mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia. Topik pelajaran kita adalah membuat kesimpulan teks laporan. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai meliputi menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, dan menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran adalah mampu menemukan gagasan pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram, dan mampu mengembangkan gagasan pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah kesimpulan. Nah sekarang, mari kita mulai pelajaran kita tentang membuat kesimpulan teks laporan. Membuat kesimpulan teks laporan dilakukan dengan mencari informasi penting dari teks laporan tersebut. Berikut cara mencari informasi penting dari teks laporan, yaitu membaca teks laporan dengan cermat, mencari gagasan pokok tiap paragraf, dan mencari informasi penting atau fakta-fakta, jawaban atas pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikut cara menemukan gagasan pokok paragraf diantaranya adalah membaca dengan cermat, kemudian temukan kalimat utama, lalu menentukan predikat, dan parafrase. Umumnya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, maka secara langsung kita dapat mengetahui gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok merupakan pokok masalah yang terdapat dalam suatu paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok adalah terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Gagasan pokok dalam paragraf terletak di awal paragraf atau yang disebut paragraf deduktif, di akhir paragraf atau yang disebut paragraf induktif, atau di awal dan di akhir paragraf yang disebut paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Nah, berikut adalah contoh gagasan pokok di awal paragraf atau yang disebut paragraf deduktif. Kalian dapat membaca paragraf yang ada berikut ini. Dalam paragraf ini, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Dari kalimat utama ini kita tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama, sehingga gagasan pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Contoh lain untuk gagasan pokok di awal paragraf bisa kita lihat berikut ini. Kalimat utama paragraf berikut ada pada kalimat pertama, kalimat yang dicetak miring. Gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama, yaitu faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli. Yang berikut contoh gagasan pokok di akhir paragraf atau yang disebut paragraf induktif. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat utama paragraf berikut ada pada kalimat akhir, kalimat yang cetak miring. Gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama, yaitu faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli. Untuk gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf, atau yang disebut paragraf deduksi, induksi, atau campuran, bisa kita lihat di sini. Kalimat utama paragraf berikut ada pada kalimat awal dan kalimat akhir, kalimat yang dicetak miring. Gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama, yaitu obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli. Faktanya, obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli. Sekarang, mari kita berlatih menemukan gagasan pokok paragraf. Bacalah dengan cermat paragraf berikut. Setelah membaca, kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat pertama, yaitu semenjak harga bahan bakar minyak BBM naik, harga kebutuhan pokok pun ikut naik. Selanjutnya, kita tentukan predikat dari kalimat utama tersebut. Predikat dari kalimat utama adalah kata naik. Berikutnya, parafrase dengan cara melingkas kalimat, yaitu mengambil poin-poin penting kalimat, menggunakan kata-kata sendiri, dan mencoba mengubah struktur kalimat. Dari langkah-langkah tersebut, kita dapatkan gagasan pokoknya adalah
kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Selanjutnya, kita rangkaikan gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf menjadi sebuah kesimpulan. Berikut ini contoh membuat kesimpulan dari teks laporan hemat energi demi masa depan. Kalian dapat membaca teks laporan pada layar monitor. Setelah kita merangkaikan gagasan-gagasan pokok paragraf, selanjutnya kita dapat membuat kesimpulan teks laporan hemat energi demi masa depan, yaitu manusia memanfaatkan sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita harus hemat menggunakan bahan bakar minyak. Selain itu, membuat kesimpulan dapat dilakukan dengan menemukan inti atau fakta-fakta penting dari teks laporan yang menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut contoh membuat kesimpulan dengan cara mencari fakta dalam paragraf dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan efektif. Perhatikan paragraf berikut. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Gagasan pokok ini bisa dibuat pertanyaan. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, kesimpulan dari pertanyaan tadi adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan gagasan pokok suatu paragraf dilakukan dengan membaca dengan cermat, menentukan kalimat utama, menentukan predikat, dan memparafrasekan kalimat. Yang kedua, membuat kesimpulan dilakukan dengan merangkai gagasan pokok tiap paragraf, mencari informasi penting fakta-fakta dari teks laporan, dan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. Nah, demikian penjelasan tentang membuat kesimpulan teks laporan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati.